ini kan sudah terdakwa, ya, kemudian tidak diapa-apain. Nah, kalau ada indikasi bahwa itu dalam konteks perkara atau ada indikasi untuk akan jadi perkara, Mahkamah Agung mencegah diri untuk berpendapat. Saya bemperi Pak Jokowi, Pak, bukan bemperi teman Pak Yandri si Ahok. Tidak. Nah, ini masalah-masalah yang tentunya banyak hal berkaitan dengan masalah politis ya. Hak angket itu kadang-kadang seram di muka ya, namanya serem gitu ya, tetapi lakukan. Aksi 212 pada 21 Februari 2017 dilakukan di halaman gedung DPR RI. Aksi 212 ini menuntut DPR meminta penjelasan Presiden soal status aktif Basuki Cahayapurnama atau Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta. Para peserta aksi juga menuntut Ahok sebagai terdakwa kasus penodaan agama segera dipenjara. Setelah cuti sejak Oktober 2016, Ahok kembali menjalankan tugasnya sebagai Gubernur DKI Jakarta pada 11 Februari 2017. Kembali aktif bertugas, Ahok disambut usulan angket DPR yang mempertanyakan pengaktifan kembali dirinya sebagai gubernur. Usulan penggunaan hak angket untuk Ahok ditandatangani 90 anggota DPR dari 4 fraksi, yaitu Partai Demokrat, Gerindra, PKS, dan PAN. Tapi ini kan sudah terdakwa, ya, kemudian tidak diapa-apain. Alasannya katanya ancamannya kagak 5 tahun dan seterusnya. Jadi kita ini pengen mendengar penjelasan langsung oleh pemerintah terhadap persoalan ini supaya penjelasan dan keterangan pemerintah menjadi penting buat kita sehingga inkonsistensi ini terjawab. Sesuai dengan konstitusi kita bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu tanpa ada kecualinya. Saya kira ini yang menjadi dasar dan tentu kami sendiri merasa bahwa apa yang terjadi dengan pengaktifan kembali ini ada sejumlah kejanggalan. Saya kira inilah yang harus kita uji bersama di dalam angket ini. Ahok terjerat kasus dugaan penodaan agama terkait pidatonya di Kepulauan Seribu pada September 2016. Oleh Jaksa Penuntut Umum, Ahok didakwa pasal penodaan agama. Perbuatan terdakwa Insinyur Basuki Cahayapurnama alias Ahok sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 156A huruf A Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 156A huruf A Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memberi ancaman pidana penjara selama-lamanya 5 tahun kepada orang yang menyatakan perasaan permusuhan atau penodaan suatu agama di muka umum. Ahok sudah menjalani 11 kali persidangan kasus penodaan agama. Proses hukum ini bertepatan dengan masa nonaktif sementara Ahok dari jabatan gubernur untuk menjalani kampanye Pilkada DKI 2017. Masa cuti kampanye berakhir, Ahok kembali aktif menjalankan tugasnya sebagai Gubernur DKI Jakarta. Pengaktifan kembali Ahok menjadi polemik, mengingat status hukumnya adalah terdakwa. Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo kemudian meminta pertimbangan dari Mahkamah Agung. Nah, kalau ada indikasi bahwa itu dalam konteks perkara atau ada indikasi untuk akan jadi perkara, Mahkamah Agung mencegah diri untuk berpendapat karena khawatir untuk mengganggu independensi hakim dalam memutus karena memang institusi tingginya sudah mengatakan A misalnya. Jadi itu dalam praktek selalu demikian. Mendagri menganggap kasus hukum Ahok tidak bisa dijadikan dasar penonaktifan Ahok. MA sudah, saya mendapat kehormatan diterima ketua MA supaya ini karena berbau politis katanya diterima lengkap dengan ketua-ketua kamar, dengan ada Pak Artijo, ada wakil ketua lengkap. Dibalas pada tanggal 16 Februari. Hasil pertemuan kami diskusi
Bapak harus sepakat sudah interpretasinya sudah beda. Walaupun semua benar. Saya juga mempertanggungjawabkan kepada Bapak Presiden, Pak Mendagri sudah benar ini. Saya yakin Pak. Tidak mungkin saya pembantu Presiden menjerumuskan Bapak. Kalau ini salah dari kebiasaan kami, pecat saya. Saya bemperi Pak Jokowi, Pak, bukan bemperi teman Pak Yandri si Ahok, tidak katanya. Jadi pemerintah, pakar hukum berbeda pendapat tentang apakah memenuhi syarat seorang Ahok itu diberhentikan sementara atau tidak, karena ada dua tuntutan, artinya ada tuntutan alternatif antara paling lama 5 tahun dengan paling lama 4 tahun. Ini yang kemudian harus diselesaikan, dan saya memandang bahwa penyelesaian yang paling elegan tidak menimbulkan hiruk pikuk dan kemudian tidak menimbulkan kegaduhan-kegaduhan yang baru, kegaduhan politik, itu lebih baik diselesaikan melalui proses hukum. Artinya Mendagri sedang melakukan konsultasi dengan Mahkamah Agung. Sebagaimana kita pahami bahwa Mahkamah Agung punya kewenangan untuk memberikan pertimbangan pada lembaga-lembaga negara mengenai persoalan hukum. Basuki Cahayapurnama bukan gubernur pertama yang diberhentikan karena kasus hukum. Sebelumnya, Gubernur Banten Ratu Atut Khosyah dan Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho diberhentikan sementara karena harus menjalani proses hukum. Para pengusul mengatakan bahwa ini ada problem tentang keputusan pemerintah terhadap persoalan ini yang inkonsisten. Antara keputusan pemberhentian kepala daerah yang satu dengan yang sini kok berbeda.